Sebuah helikopter Israel dilaporkan mengalami kecelakaan di kota Rafah, Gaza Selatan pada Rabu 11 September 2024. 3 tentara Israel tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Adapun ini merupakan kecelakaan helikopter paling fatal selama 30 tahun terakhir. Militer Israel mengonfirmasi adanya kecelakaan helikopter jenis UH-60 Black Hawk di Gaza. Tentara yang tewas diidentifikasi sebagai Sersan Kepala Purnawirawan Daniel Aloush berusia 37 tahun dari Tel Aviv Yafo dan Sersan Kepala Purnawirawan Tom E. Shalom berusia 38 tahun dari Nes Harim. Keduanya adalah prajurit dari unit penyelamatan taktik khusus 669. Heli tersebut jatuh saat mengevakuasi seorang prajurit yang terluka parah dalam bentrokan dengan pejuang Palestina. Militer membantah kecelakaan akibat terkena tembakan, namun helikopter itu diduga jatuh ke tanah saat mencoba mendarat. Kendati demikian, untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan, tim investigasi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu beredar luas rekaman yang memperlihatkan bangkai helikopter Israel tersebut. Terlihat helikopter hancur lebur setelah gagal mendarat dan menewaskan tentara di dalamnya. Usai insiden, militer Israel langsung mengerahkan 4 helikopter untuk ke tempat kejadian. Seluruh korban tewas maupun luka telah dievakuasi ke pusat medis Soroka. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memberikan pernyataan yang mengejutkan soal Gaza pada Rabu 11 September 2024. Gallant mengklaim Komandan Han Younis pernah memberi surat kepada Kepala Biro Politik Hamas, Yahya Sinwar. Yoav Gallant mengklaim Komandan Brigade Hamas di Han Younis Salame telah menulis surat pada bulan Mei sebelum ia dibunuh IDF pada bulan Juli lalu. Dalam surat itu, Salame meminta bantuan kepada Yahya Sinwar. Salame juga menjelaskan bahwa pasukannya mengalami kehancuran. Surat itu disebut Gallant juga mengungkap bahwa 90 hingga 95% roket Hamas telah hilang. Sementara itu 65 hingga 70% rudal anti-tank disebut juga hilang. Selain itu, dalam surat dinyatakan sedikitnya 50% pasukannya terbunuh. Sementara itu 25% lainnya terluka atau melarikan diri. Hanya 25% yang tersisa untuk bertempur. Bahkan seperempat pasukan yang tersisa itu disebut mulai hancur. Yoav Gallant mengatakan bahwa Salame meminta bala bantuan kepada Sinwar. Gallant lantas menyinggung keberadaan Sinwar yang saat ini masih menjadi misteri. Menhan Israel itu mengatakan bahwa surat itu didapat pasukannya di salah satu markas besar Hamas. Konfrontasi di tepi barat antara milisi perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan Israel semakin gencar. Terbaru, sebuah serangan berupa penyerudukan truk terjadi di pemukiman Givati Asaf sebelah timur Ramallah tepi barat. Akibat operasi tersebut, seorang tentara IDF tewas di lokasi kejadian. Pasukan pertahanan Israel merilis identitas prajurit yang tewas dalam serangan serudukan truk adalah Sersan Staf Gary Gideon Hanghal yang masih berusia 24 tahun. Dia adalah seorang prajurit batalion Nahson Brigade Fir. Wali kota Nov HaGalil, Ronen Plot, memberi penghormatan terakhirnya dan mengucapkan duka cita atas kematian Hanghal. Sementara itu Israel mengungkap sosok pengemudi tanker yang menabrak tentaranya. Penabrak diidentifikasi sebagai Hayil Daifalah yang berusia 58 tahun. Truk tangki gas yang dikemudikan Daifalah melaju kencang ke arah unit IDF yang tengah menjalankan operasi misi di persimpangan tersebut. Usai kejadian itu, tentara di lokasi kejadian melumpuhkan Daifalah. Media Ibrani merilis dokumentasi pertempuran di Ofakim, kota sebelah selatan Israel. Peristiwa itu terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu atau hari di mana ratusan Hamas menyusup ke Israel dari Gaza melalui darat, laut maupun udara. Dalam cuplikan video yang beredar, terlihat setidaknya 7 polisi Israel ketakutan melawan pejuang elit Hassam saat menyisir salah satu permukiman. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang polisi Israel lari terbirit-birit menyusul rekannya saat menjadi sasaran tembakan Al-Hassam. Sementara itu terlihat 3 pejuang Al-Hassam lengkap dengan senjata menyisiri rumah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.